Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ini dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV, Tian Bahari. Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis yang kemarin. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan direktur pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung menyerahkan sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal. Ya, itu perbuatan personal. Ya. Bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut ya Pak? Kayak ada total dokumen atau total berita. Ada beberapa bundel. Ya. Bisa disebutin? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab, dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari dua advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibih. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu, karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto. Ya, pemirsa, ini salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, yang juga menjadi tersangka, mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait kasus suap vonis lepas minyak mentah ini, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi dari aktivitas. Tidak ada garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung.
Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Ya, saya situ Pak. Waktu kalau geledah malah nggak tahu. Tahunnya sudah dihitung. Mau dibuka dihitung loh, baru tahu di parani kira terus seluruh situ lah baru dibuka. Itu kan menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan tidak hormat. Ya pemirsa, oknum polisi tersebut memperkosa korban di ruang tahanan kantor kepolisian. Bidang Propam Polda Jawa Timur akhirnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC yang melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita di Polres Pacitan. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul ini dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dalam sidang etik Polri ini, oknum polisi terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai menjalani hukuman kode etik profesi, kini LC oknum polisi cabul harus menghadapi ancaman pidana umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.